serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada kehadirat Allah yang mana oleh Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat beriring salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya atas nama Haikal Fauzi dan rekan saya Renaldo Purba. Nah, pada video kali ini kami akan memaparkan hasil tugas statistika kami, yang mana dengan membahas tentang data dari skripsi tentang penggunaan strategi KWL. Setelah ini akan kami tampilkan data dan pemaparan. Sekian. Nah, di sini ada data statistik pengaruh strategi pembelajaran KWL Knowledge One Learner terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 8 MTS Syekh Yusuf Sungguminasa Kabupaten Goa. Di sini ada data dengan siswa dengan data eksperimen yang mana ini menggunakan strategi pembelajaran KWL. Nah, untuk data yang satunya lagi yaitu data kontrol yang mana siswanya itu tidak menggunakan strategi pembelajaran KWL. Nah, selanjutnya uji hipotesis pretest akan disampaikan oleh rekan saya Haikal Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan uji hipotesis pretest yang mana kemampuan awal kelas eksperimen. Jadi jumlah semua siswa ada 30. Yang mana nilai tertinggi ada 5 siswa yang mana nilainya di atas 70 dan nilai sedang ada sekitar 19 murid yang mana nilainya dari 41 sampai dengan 70. Dan untuk nilai terendah ada 6 siswa yang mana di bawah 40. Data ini menunjukkan bahawa sebahagian besar siswa memiliki pemahaman awal yang sedang dengan peluang peningkatan melalui intervensi pembelajaran. Kemudian untuk interpretasi template pretest eksperimen, nilai berada antara 30 sampai dengan 75, yang mana artinya rentang datanya sedang. Kemudian sebahagian besar nilai ada di rentang 50 sampai dengan 59 yang mana menunjukkan pusat data. Kemudian sebaran data cukup seimbang atau agak miring ke kanan kerana banyak nilai di tengah dan sedikit di angka rendah atau tinggi. Tak ada nilai yang sangat tinggi, jadi datanya tidak terlalu mencolok atau ekstrim. Kemudian untuk ukuran pemusat data, min atau nilai rata-rata yang mana 56,7667. Kemudian untuk nilai median atau nilai tengah berjumlah 55. Kemudian untuk nilai modus atau nilai yang sering muncul berjumlah 55. Kemampuan awal kelas kontrol. Untuk jumlah siswa ada 30. Data ini menunjukkan bahawa sebahagian besar peserta berada dalam kategori sedang dan ada beberapa siswa di kategori rendah yang mungkin memerlukan perhatian lebih dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya interpretasi template pretest control. Nilai berkisar antara 40 sampai dengan 95 dengan rentang yang cukup lebar. Kebanyakan nilai ada di rentang 80 sampai dengan 89. Artinya banyak siswa mendapat nilai tinggi. Data miring ke kanan kerana lebih banyak nilai tinggi dibanding nilai rendah. Untuk ukuran pemusat data, min atau nilai rata-rata sama dengan 58,1667. Kemudian untuk nilai median atau nilai tengahnya berjumlah 59 dan untuk nilai modusnya atau nilai yang sering muncul berjumlah 70. Kemudian perbandingan kemampuan awal kelas eksperimen dan kontrol. Jadi kelas kontrol punya nilai rata-rata lebih tinggi, tapi untuk kelas eksperimen lebih stabil dan banyak siswanya mendapat nilai sedang sampai dengan tinggi. Yang mana artinya intervensi di kelas eksperimen menunjukkan kemajuan konsisten meski belum menaikkan rata-rata secara signifikan. Kemudian selanjutnya untuk interpretasi box plot pretest.
Kelas eksperimen punya nilai yang lebih tinggi dan merata. Nilai tengahnya juga baik. Kelas kontrol punya nilai yang lebih tersebar dan median lebih rendah, yang mana artinya kelas eksperimen menunjukkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Kemudian untuk uji beda rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelompok eksperimen, yang mana siswa menggunakan strategi pembelajaran KWL. Nilai dari siswa yang mana berjumlah 30 untuk 3 orang, 35 untuk 1 orang, 40 dan seterusnya. Jumlah yang sering muncul yaitu 30, kemudian jumlah nilai rata-rata 56,76, kemudian untuk simpang baku yaitu 14,68. Kemudian untuk kelompok kontrol konvensial, yang mana nilainya 30 untuk 1 orang, 40 2 orang dan seterusnya. Untuk jumlah data yang sering muncul yaitu 30 dan nilai rata-rata untuk dengan hasil 58,16. Kemudian untuk simpang baku sama dengan 11,86. Kemudian untuk rumus statistika uji T2 sampel bebas dengan rumus T sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 setelah memasukkan data sehingga mendapatkan nilai min 0,40619. Sekarang saya akan melanjutkan kesimpulan dari hasil paparan rekan saya, yang mana di sini ada derajat kebebasan yaitu DF, yang mana DF-nya di sini dengan rumus N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, di data kami N1-nya dan N2-nya itu bernilai 30. Nah, sehingga 30 ditambah 30 dikurang 2. Maka hasil dari DF yang kami dapatkan yaitu 58. Nilai kritis yaitu dengan A 0,05 dan DF-nya itu 58, sehingga nilai kritis yang kami dapatkan itu 1,67. Nah, keputusan yang kami dapatkan dari membandingkan T hitung dengan T tabel itu lebih kecil T hitungnya daripada T tabel, sehingga kami mendapatkan keputusan terima HO. Maka kesimpulan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil nilai MTK siswa menggunakan strategi pembelajaran KWL dengan hasil nilai MTK siswa yang tidak menggunakan strategi pembelajaran KWL. Setelah kita membahas uji hipotesis pretest, kita akan membahas uji hipotesis posttest. Nah, dari template yang kami paparkan ada 30 siswa. Sebanyak 14 siswa mendapat nilai tinggi dan ada 16 siswa mendapat nilai sedang. Tidak ada yang mendapat nilai di bawah 60. Ini menunjukkan sebagian besar siswa memahami materi dengan baik setelah menggunakan strategi KWL. Selanjutnya ada interpretasi template post-test eksperimen. Nilai siswa berkisar antara 70 hingga 99. Tidak ada yang mendapat nilai rendah. Mayoritas berada di rentang 70 sampai 89 yang menjadi pusat data. Sebaran nilai cukup tinggi, miring ke kanan karena banyak siswa mendapat nilai tinggi. Secara umum hasil belajar tergolong baik menggunakan strategi KWL. Ukuran pemusatan data yang kami dapati, min atau nilai rata-ratanya itu 82,73. Untuk mediannya atau nilai tengah itu 80. Dan modusnya yang sering muncul itu nilai 70. Selanjutnya ada data template post-test kelas kontrol. Di sini ada 30 siswa. Sebagian besar siswa berada pada kategori nilai sedang. Ini menunjukkan pemahaman yang cukup baik. Namun masih ada yang berada pada kategori rendah. Dan sebagian kecil berhasil mencapai kategori sangat tinggi. Ini menunjukkan variasi kemampuan yang cukup lebar di kelas. Nah, interpretasi template post-test kontrol, di sini nilai siswa berkisar antara 40 hingga 98, menunjukkan sebaran nilai cukup lebar. Sebagian besar siswa mendapat nilai 60 sampai 80, menunjukkan hasil yang cukup baik. Data sedikit miring ke kanan karena ada beberapa nilai rendah, meski lebih banyak siswa mendapat nilai menengah hingga tinggi.
Nah, ukuran pemusatan data yang kami dapati yaitu nilai min atau nilai rata-rata itu 73,86 dan nilai mediannya itu 77, nilai modusnya atau nilai yang sering muncul itu 60. Perbandingan kemampuan akhir kelas eksperimen dan kontrol. Rata-rata nilai post-test kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 82,733 dibanding kelas kontrol yaitu 73,86667. Kelas eksperimen juga memiliki lebih banyak siswa dengan nilai tinggi, termasuk yang mencapai 99. Sementara nilai tertinggi di kelas kontrol itu 93. Nah, dari box plot yang kami paparkan, di box plot eksperimen itu nilainya lebih terkonsentrasi, itu dari nilai 70 hingga 99. Nah, kalau untuk kelas kontrolnya itu nilainya lebih tersebar. Interpretasi box plot post-test dan kontrol. Nilai post-test kelas kontrol cukup stabil dengan rata-rata kisaran 70, menunjukkan hasil yang cukup baik, sementara kelas eksperimen menunjukkan hasil yang lebih tinggi, menandakan perlakuan yang diberikan cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Uji beda rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini kelas eksperimen yang mana menggunakan strategi KWL terdapat jumlah data 30 dan nilai rata-ratanya itu 82,73. Kemudian simpangan baku yang kami dapati 9,87. Nah, untuk kelas kontrol dari data yang kami dapati nilai rata-rata 73,86 dan simpangan bakunya 14,99. Nah, kemudian dari data tersebut kami masukkan ke rumus uji T2 sampel bebas, yang mana rumusnya itu bisa teman-teman perhatikan di PPT. X bar 1 itu 82,73, X bar 2 73,86 hingga seterusnya hingga data N2 nya itu 30. Kita masukkan, kemudian kita operasikan, kita jumlahkan sehingga hasilnya itu 2,7042. Nah, derajat kebebasan yang kami peroleh dari data post-test ini, yang mana N1 dan N2 nya itu 30, sehingga 30 tambah 30 kurang 2 hasilnya 58. Kemudian untuk nilai kritis itu kami tentukan dengan A 0,05 dan DF-nya itu 58, maka T kritisnya itu 1,671. Nah, keputusan yang kami dapati itu T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga H0-nya ini ditolak. Maka terdapat kesimpulan perbedaan yang signifikan antara hasil nilai MTK siswa menggunakan strategi pembelajaran KWL dengan hasil belajar MTK siswa yang tidak menggunakan strategi pembelajaran KWL. Maka kesimpulan hasil analisa kami, penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa yang menggunakan strategi KWL dan yang tidak menggunakan strategi KWL. Hal ini menunjukkan strategi KWL efektif dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Guru disarankan untuk menerapkan strategi pembelajaran KWL secara lebih luas, khususnya dalam materi yang membutuhkan pemahaman konsep. Strategi ini juga dapat dikombinasikan dengan pendekatan lain yang melibatkan aktivitas dan lebih efektif dalam proses belajar. Sekian dari kami, saya Renan Lumpuba bersama rekan saya Haikal Fauzi, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.